بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Jemaah sekalian, para pemirsa, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita bisa kembali belajar, kita kembali menuntut ilmu, mendengarkan perkataan para ulama, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan di siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Nasihati lin Nisa yang ditulis oleh Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita pada siang hari ini masih seputar tentang al-hathu 'alal ikhlasi, anjuran untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal, wal muhafazati 'alal waqti, dan anjuran untuk senantiasa kita menjaga waktu-waktu kita. Taib, barakallahu fikunna. Kita masih membahas poin yang ke-15, halaman ke-15, di mana Syekh Ummu Abdillah hafizahullah ta'ala mengatakan, "Fas-sa'adatu fi hadhihi dunya la tatimmu li ahadin." Kebahagiaan yang sesungguhnya di kehidupan dunia ini tidak akan pernah sempurna bagi seseorang. Artinya seseorang itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di kehidupan dunia ini. Ya, karena sesungguhnya kebahagiaan yang sempurna hanya didapatkan ketika seorang itu berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun selagi dia masih hidup di alam dunia, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Jadi jamaah sekalian, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang semenjak dia dilahirkan oleh ibunya, semenjak dia dilahirkan di muka bumi ini, maka dia akan melihatkan kepayahan, dia akan melihat kesusahan, kehempitan, kegundahan, ujian, cobaan, keletihan, dan lain sebagainya, sampai dia meninggal dunia, bahkan sampai di alam barzakh, sampai nanti dia melewati as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia senantiasa melewati berbagai macam cobaan, kondisi, keadaan, kesusahan, kegundahan, kehimpitan,
dan lain sebagainya, dari musibah, cobaan dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan yang sesungguhnya. Dia tidak akan mendapatkan istirahat yang sesungguhnya kecuali apabila dia telah melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, "Ya Imam, wahai Imam, kapankah seseorang itu mendapatkan nikmatnya istirahat? Istirahat yang menyenangkan, yang hakiki, yang abadi." Beliau mengatakan adalah ketika engkau meletakkan kakimu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di surga tidak ada lagi kegundahan, kesedihan, kehimpitan. Tidak ada lagi cobaan, musibah, bala. Yang ada hanyalah kesenangan, kebahagiaan yang abadi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semasa hidup di dunia ini kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahihain. Fa fi Sahihaini, di dalam Sahihain, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, min hadithi Abi Qatadah, dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazatin, bahwasanya suatu hari atau suatu saat ada jenazah yang lewat. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, mustarihun wa mustarahun minhum, orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan. Qalu, kemudian para sahabat yang ada ketika itu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mastarihu wal mustarahu minhu." Ya Rasulullah, siapakah orang yang istirahat dan siapakah orang yang diistirahatkan? Qal, jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-'abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillahi azza wa jalla. Seorang hamba yang mukmin, dia beristirahat dari kelelahan dunia. Ya. Seorang hamba yang mukmin, dia beristirahat dari kelelahan, keletihan dunia. Ya. Wa adhaha ila rahmatillah, demikian juga dari sesuatu yang menyakitkan menuju rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdul fajir yastarihu minhum al bilad atau al ibad wal bilad wasyajaru wad dawabu. Sedangkan sementara seorang hamba yang jahat, seorang hamba yang jahat, seorang hamba yang fasik, seorang hamba yang maksiat, yastarihu minhum al-ibadu wal biladu wasyajaru wal bilad, maka para hamba yang lainnya bisa istirahat dari kejahatannya, dari kezalimannya, termasuk negara, pepohonan dan juga binatang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, beliau mengatakan, wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka bardal aishi ba'dal maut. Ya Allah, dan ini doa yang diucapkan oleh Nabi sallam, yang biasa beliau ucapkan ya di waktu salat sebelum salam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa as'aluka bardal aishi ba'dal maut. Ya Allah, aku memohon, meminta kepadamu yaitu kebahagiaan yang menyenangkan, istirahat yang sesungguhnya ba'dal maut, setelah kematianku. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, wa hadza yadullu ala anna al-aisha, bahwasannya kehidupan, kebaikannya hanya didapatkan kebaikan, kehidupan yang hakiki, yang abadi. Kemudian juga kebaikannya, kenikmatannya, kebahagiaannya hanya didapatkan setelah kematian bagi orang mukmin. Fa innal 'aisha qabla al-maut, akan tetapi kehidupan sebelum kematian itu penuh dengan kesedihan, penuh dengan kehimpitan dan lain sebagainya. Kemudian juga disebutkan, beliau mengatakan, qala Ibnul Qayyim, berkata Syekh Ummu Abdullah hafizallahu taala, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, lamma kana al-'aishu fi hadha ad-dar la yubridu li ahadin kainan man kana, bal huwa mahsyuun bil ghasasi wan nakadi wa mahfuun bil alami al batina wa zahira, sa'ala bardal aishi ba'dal maut. Tatkala kehidupan dunia ini tidak menyenangkan bagi seseorang, ya, siapapun dia dan apapun kedudukan dia, bal huwa mahsyuun, bahkan kehidupan dunia ini diisi dengan kesedihan, kesulitan, dan juga dipenuhi dengan rasa sakit yang nampak maupun yang batin. Sa'ala bardal aish, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang menyenangkan setelah kematian. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itulah yang terbaik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang ajal beliau meninggal dunia, di suatu waktu dia minta kepada para istrinya agar dia dimandikan, dibasuh dengan air, sehingga dia merasakan tubuhnya segar. Maka dia pun keluar, ya, menemui sahabatnya. Kemudian beliau salat, kemudian beliau berkhutbah. Kemudian setelah itu dia mengatakan, innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa ma baina 'indahu fakhtara ma 'indallahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhtara, antara dunia dan antara apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Nabi kita Muhammad agar dia memilih, apakah memilih dunia ataukah beliau memilih kehidupan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sisi Allah. Namun fakhtara ma 'indallahi azza wa jalla. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan ucapan ini membuat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an pun menangis, karena dia menyadari, karena dia paham ini merupakan isyarat, tanda akan dekatnya ajalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, kehidupan dunia semacam itu. Ya, kehidupan dunia itu diliputi dengan hal-hal yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Oleh karenanya juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya,
Wala taj'alid dunya akbar hammina. Baik. Kemudian wasyairu yaqul, seorang penyair berkata, "Thamaniyatun la budda minha 'ala al-fata wa la budda an tajri 'alayhi thamaniyah, sururun wa hammun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa 'usrun thumma sukmun wa afiyah." Ada 8 perkara yang berlaku bagi seorang pemuda dan pemudi, bahkan yang lainnya. Wala budda an tajri 'alayhi thamaniyah. Dan 8 perkara itu pasti akan berlaku dan terjadi padanya. Apa itu? Disebutkan sururun wa hammun. Terkadang seseorang itu mendapatkan surur, kebahagiaan. Bahagia mendapatkan sesuatu yang disenangi. Bahagia ketika dia mendapatkan hadiah. Bahagia ketika dia mendapatkan seorang wanita yang diidamkan. Bahagia ketika dia bisa menikah dengan seorang wanita menjadi pujaannya. Betul nggak, Mas? Nah, dan ini berlaku pada setiap orang. Adakala dia bahagia, senang, gembira, ya. Bahkan terkadang kebahagiaannya, kegembiraannya, dia pun melakukan ekspresi yang berlebihan. Kemudian wahamun, terkadang dia juga sedih. Terkadang dia sedih ketika dia mendapatkan musibah. Kehilangan orang-orang yang dia cintai, dia sedih. Ketika kehilangan kendaraan atau harta kesayangannya, dia bersedih. Ketika dia dilecehkan, dia bersedih. Ketika dia mendapatkan hujatan dan yang lainnya, hinaan, maka dia bersedih. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Wa ijtima'un, terkadang di kehidupan dunia ini ada berkumpul, ada perkumpulan, pertemuan, kita bersama, minum kopi bareng, ngumpul bareng, dan ada kalanya furqatun, perpisahan. Ada kalanya perpisahan. Perpisahan tempat, daerah, dan lain sebagainya. Wa yusrun wa usrun, demikian juga ada kematian, ada kesulitan. Ada kemudahan. Ada kemudahan yang didapatkan. Mudah ngurus surat nikah, ngurus surat tanah, ngurus sekolah, ngurus dan lain sebagainya. Dan terkadang wa usrun, ada kesulitan. Sulit bekerja, sulit memahami sesuatu, sulit untuk mengerjakan sesuatu. Thumma sukmun, dan terkadang ada sakit, tidak selamanya sehat. Terkadang dia diuji oleh Allah dengan rasa sakit, dengan berbagai macam sakit badannya, baik kepalanya, matanya, tangannya, perutnya, kakinya. Dan terkadang sakitnya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang parah sekali, ada yang sedang, ada yang ringan. Kemudian juga ada kesembuhan. Ini jemaah sekalian. Dan ini pasti terjadi di kehidupan dunia. Ini berlaku di kehidupan dunia. Berlaku pada setiap orang. Pasti dia mengalami hal-hal yang semacam ini. Betul gak, Mas Bro? Betul tidak? Semua kita pasti pernah mengalami hal ini. Awalnya gembira, kegembiraan itu berubah menjadi kesedihan, kegalauan, kekecewaan, sakit hati. Gembira ketika mendapatkan jodoh, gembira ketika mendapatkan pasangan hidup. Namun ketika berjalannya pasangan hidup itu, ketika berjalannya mahligai rumah tangga itu, ketika dia mengarungi kehidupan berumah tangga itu, dia mendapatkan kesedihan. Dia mendapatkan sesuatu yang berbeda dari angan-angan dan cita-citanya. Dia pikir setelah dia menikah hanya kebahagiaan yang terus-menerus. Ternyata yang terjadi setelah menikah, cekcok, berentam, menangis, dipukul, menangis, dia disakiti, dan lain sebagainya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kehidupan dunia itu seperti itu. Maka tidak ada kebahagiaan yang sempurna di kehidupan dunia ini, kecuali
di surga Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kebahagiaan yang hakiki. Di sanalah kesenangan yang abadi. Di sanalah istirahat kita yang sesungguhnya. Adapun dunia, kita tidak bisa istirahat dengan tenang. Ya, baru aja mau istirahat, anak rewel. Baru aja mau istirahat, ada yang nelpon. Demikian juga kuburan bukan tempat istirahat. Semoga istirahat dengan tenang. Ya. Atau sebagian orang mengatakan telah berpulang ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kuburan itu bukan tempat Anda beristirahat. Pasti ada cobaan, ujian. Orang mukmin yang benar beriman kepada Allah, dia mungkin bahagia. Tapi mukmin yang dia itu ada maksiatnya, maka mungkin dia akan mendapati kesulitan. Dia mendapatkan cobaan, ujian di dalam alam barzakh. Demikian juga nanti dikumpulkan di mahsyar. Matahari didekatkan, kemudian juga nanti diletakkannya jembatan di atas Jahannam, sirat di atas Jahannam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tapi kalau di surga Allah Azza wa Jal, yang ada hanyalah kesenangan, kebahagiaan yang abadi. Kemudian beliau mengatakan, wad dunya tu'tabaru mazra'atul akhirah. Ya, wad dunya tu'tabaru mazra'atul akhirah. Dunia ini ya dianggap adalah sebagai tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Jadi dunia ini tempat kita di mana untuk bercocok tanam. Ya. Fahuwa fid dunya yazra'al hasanati wassayiat. Di dunia ini seorang hamba menanam kebaikan dan juga menanam keburukan. Jadi ada di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang dia itu senantiasa mengisi kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dia manfaatkan waktu yang Allah berikan dengan melakukan hal-hal yang positif. Dia melakukan hal-hal yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu waktu pun yang terlewatkan begitu saja, melainkan diisi dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hamba-hamba Allah semacam itu. Dan ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengisi kehidupannya dengan maksiat dan maksiat. Dosa. Ada yang semacam itu. Dia menanam di dunia ini ya kebaikan dan juga dia menanam keburukan. Ada yang pertengahan maksiat dan dosa. Wa fil akhirati yakunul hasad. Adapun di kehidupan akhirat itu, akhirat kelak nanti hanyalah di mana seorang itu memanen, memetik. Ya, in khairan fa khair. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau seandainya dia itu hamba tadi menanam kebaikan di kehidupan dunia, maka dia mendapatkan kebaikan. Jika dia menanam keburukan, dia akan memanen keburukan itu. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan mendapatkan, dia akan melihat hal itu semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal semesta dzarrah dari kebaikan, dia akan melihatnya, dan barang siapa yang beramal semesta dzarrah dari keburukan, maka dia akan melihatnya kelak nanti di yaumul qiyamah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalan mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Orang yang jahat, orang yang di mana di dunia ini maksiat kerjanya, maka Allah akan membalas ya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan barang siapa yang beramal dengan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, al-husna, pahala atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa qad kana sahabatu ridwanullahi alaihim himamuhum 'aliyah. Para sahabat dahulu, semoga Allah meridhai mereka semuanya, cita-cita mereka itu sangat tinggi. Cita-cita, harapan dan angan-angan mereka itu sangat tinggi. La yas'aluna illa 'anil jannah. Mereka tidak meminta, memohon melainkan surga Allah Azza wa Jalla. Wa la yuriduna illa iyyah.
Mereka tidak menghendaki melainkan hanya surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka diiming-iming dengan dunia. Mereka ditawari dengan dunia. Mereka tidak menerimanya. Mereka menolaknya. Mereka lebih memilih kehidupan yang hakiki, yang abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsani Muhammad bin Abdurrahman, haddatsana Affan bin Muslim, haddatsana Wuhaib an Yahya bin Sa'id bin Hayyan an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna A'rabiyyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ada seorang Arabi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Apabila aku melakukan amalan itu, aku akan mendapatkan surga. Aku masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Qala, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'budullaha la tusyriku bi syai'an. Engkau menyembah Allah, mengesahkan, mentauhidkan Allah. La tusyriku bihi syai'an. Dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salata, kemudian setelah itu engkau mendirikan ibadah salat. Wa tu'addiyaz zakat al-mafruḍah, lalu engkau mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Wa tasumur Ramadan, dan engkau berpuasa. Qala, kemudian orang itu berkata, Arabi tadi berkata, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, la uzidu ala had, aku tidak meminta lebih daripada ini. Falamma walla rajul, tatkala seorang ini kembali dan pulang, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah, barang siapa yang ingin melihat kepada seseorang yang dia itu termasuk penghuni surga, falyanzur ila hadza, perhatikan orang ini. Ini para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita mereka adalah surga. Mereka bertanya kepada Nabi tentang amalan-amalan agar bisa membuat mereka masuk ke dalam surga, agar mereka bisa mengamal amalan itu, agar mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada lagi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal yang semacam ini, di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, tidaklah mereka meminta melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa hadis, namun saya lewatkan saja. Kemudian pada halaman 78, di halaman 18 disebutkan oleh Syekh hafizallahu taala, fa mauqifus sahabati ajib. Sehingga para sahabat ini sangat luar biasa sekali. Mereka memikul beban penderitaan. Wal ju', mereka juga lapar, mengalami kesulitan. Kemudian juga wal mufaraqatal awtan, dan mereka harus meninggalkan negeri kelahiran, tempat kelahiran mereka. Wal ahibba, dan berpisah dengan orang-orang mereka cintai. Kemudian wawajahul kufar bisuyuf, mereka hadapi orang-orang kafir dengan pedang, dan seterusnya. Mereka lakukan hal itu semua. Mereka menanggung beban itu semua. Mereka bertahan. Mereka memikul beban. Mereka bertahan. Mengalami kesulitan. Mereka lakukan itu semua adalah ibtigha'un minhum. Li ajrin wa thawabi wal jannah. Mereka mengharapkan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan Mekah, hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Mereka tinggalkan kekayaan mereka, harta rumah,
perniagaan mereka di kota Mekah. Tidaklah mereka lakukan hal itu hanya ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka menderita penyakit, ya, atau mereka sakit karena disiksa. Mereka bersabar akan hal itu hanya ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mendapatkan cobaan, kelaparan dan lain sebagainya akibat, ya, pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir. Mereka bertahan dan bersabar hanya ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma nahnu, adapun kita saat ini, fa ilallahil mushtaka, kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita mengadu. Nah, amma nahnu fa ilallahil mushtaka, mas'alatul i'dad lil akhirah wal jidd fi dzalika wazirun 'inda katsir min rijal fadlan 'anil nisa illa man rahima rabbi innahu huwal azizur rahim. Adapun kita jamaah sekalian, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita mengadu, ya, tentang bersiap-siap beramal untuk kehidupan akhirat dan juga bersungguh-sungguh, ya, banyak yang ditinggalkan oleh kaum laki-laki, demikian juga kaum wanita, atau sedikit sekali orang-orang yang bersungguh-sungguh, atau sedikit sekali orang-orang yang mempersiapkan dirinya. Banyak di antara kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Wa gharrathumul hayatud dunya. Kehidupan dunia ini telah menipu mereka. Sehingga yang ada dalam pikiran mereka bagaimana untuk mendapatkan dunia. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana untuk, ya, beramal, bersungguh-sungguh memperbanyak amal saleh. Jarang di antara kita melakukan hal yang semacam itu, mempersiapkan diri kita, bersungguh-sungguh. Ya, sedikit sekali orang beribadah, ya, sedikit sekali orang yang salat, sedikit sekali orang yang berpuasa, sedikit sekali orang yang melakukan kebaikan, sedikit sekali orang yang berkurban dan lain sebagainya. Illa man rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbku, innahu huwal azizur rahim. Dan inilah ikhwan fi din, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang kita lihat, kita saksikan mungkin bisa jadi menimpa diri kita, di mana orientasi kita, niat dan tujuan kita hanyalah dunia, bukan kehidupan akhirat. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh mengatakan, wa innal jidda wal ijtihad fi ta'ah yusilu ila tariqil mustaqim alladzi la i'waja fi. Sesungguhnya, ya, kesungguhan dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan dia ke jalan yang lurus, jalan yang istiqamah, yang tidak ada bengkok di dalamnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan memberikan, ya, petunjuk, ya, kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jamaah sekalian, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di siang hari menjelang asar ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita senantiasa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai al-maut memisahkan kita. Barakallahu fikunna. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.